Oke, selamat datang kembali di channel Komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan membahas ya yang hangat dibicarakan kemarin di platform X tertanggal 18 Desember 2024. Itu ya teman-teman ya. Kita hanya perlu mengetikkan keyword BRI di platform X ataupun Twitter. Kemudian kita di page yang pertama itu kita mendapatkan berita ya bahwasannya terjadi cyber attack alert gitu ya dari account hack Manak seperti itu teman-teman. Jadi kita baca dulu ya teman-teman ya. Indonesia Bank BRI based hacking group claim to have breached Bank BRI, the oldest bank in Indonesia. Allegedly personal data, client data, and financial data were exfiltrated. Ransom deadline ini ya 23 Desember 2024 seperti itu ya teman-teman ya. Lah, em, bisa dibilang ya teman-teman ya, di kabar ini terkait dengan cyber attack alert, hal ini menjelaskan bahwasannya terjadi adanya data breach dari Bank BRI yang tereksploitasi oleh bash hacking ataupun kelompok dengan istilah lain itu namanya APT73 seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, bash ini maksudnya adalah istilah ataupun nama lain dari kelompok APT73 itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Bahwasannya mengklaim dia memiliki data-data dari Bank BRI, kemudian mereka juga mengklaim bahwa di tanggal 23 Desember 2024 ini adalah batas waktu ataupun deadline yang diberikan untuk memberikan tebusan ya teman-teman ya. Jadi Bank BRI ini dituntut untuk menebus tebusan ya berupa data-data yang sudah diklaim ataupun mungkin anggaplah di sini anggaplah sebagai data yang sudah tereksploitasi oleh kelompok APT73 ini ataupun base hacking group ini ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kabarnya gitu, kabarnya. Nah, sekali lagi teman-teman di sini saya akan menjelaskan terkait dengan berita ini ya teman-teman ya. Sebenarnya secara aktual kita akan membahas bahwasannya kabar dari platform X ini ya salah satunya ya. Ini anggaplah merupakan sebuah keresahan seperti itu ya teman-teman ya. Yang nantinya akan coba kita analisis lebih lanjut seperti itu ya teman-teman ya. Yang diharapkan untuk kedepannya supaya kita lebih aware terkait dengan insiden terkhususnya di dunia cyber security ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keresahan gitu ya. Karena di sini saya juga belum mengetahui antara benar atau salah gitu ya teman-teman ya. Hal ini memang terjadi atau memang tidak terjadi gitu ataupun bisa dibilang sebagai hoax yang memang bertebaran seperti itu ya teman-teman ya. Karena mengingat dalam hal ini juga dijelaskan nah, dari Bank BRI, sistem dan transaksi BRI berjalan normal dan keamanan data terjaga. Yang terhormat, nasabah BRI sehubungan dengan beredarnya informasi bla 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 and many other sampai akhirnya ke sini ya teman-teman juga bisa untuk membaca. Nah, makanya dari itu antara memang benar atau salah hal ini memang terjadi atau tidak apapun itu kita kesampingkan saja gitu ya teman-teman ya. Pada intinya kita akan membahas supaya kita bisa lebih aware lagi teman-teman ya. Event kalau memang ke depannya itu mungkin terjadi secara real anggaplah seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau memang teman-teman melihat ataupun membaca ataupun mendengar berita yang sebelumnya terjadi terkait dengan insiden cyber attack di dalam Pusat Data Nasional Sementara ataupun PDNS yang memang sontak terdengar bahwasannya server ataupun aset yang mereka miliki itu terkompromis adanya kelompok hacking seperti itu ya teman-teman ya, kelompok hacking yang kemudian ada Lockbit 30. Nah, sebenarnya secara aktual sampai di detik ini pun kita juga nggak tahu ya, maksudnya contoh dari hash filenya itu seperti apa yang mungkin terkompromis adanya ransomware kayak gitu ya. Jadi memang
seperti apa yang tak bilang tadi gitu ya, antara memang benar atau salah sekali lagi, ya kita juga nggak tahu gitu loh atau, memang terjadi apa enggaknya gitu loh. Karena secara aktualnya ya kita nggak memiliki data yang memang benar-benar konkret di dalamnya, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada alasan tersendiri gitu ya di balik hal itu gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi, kita berfokus pada keresahan kita aja gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada attack summary report ya. Ini tertanggal Desember 18 2024 seperti itu. Ini yang menganalisis dari Ari Aryandi Iwanda kayak gitu ya. Nah, ini analis time periodnya dari Desember tanggal 11 2024 gitu ya teman-teman ya. Nah, kita baca di sini dulu executive summary-nya ya. APT 73 also known as Relic and Bash has recently target Bank Rakyat Indonesia as online platform bri.co.id employing sophisticated tactic that involve spear phishing, malware distribution, and the use of ransomware. The group gained initial access through deceptive email aimed at BRI employee, execute malicious script, and establish backdoor for persistent access. Pokoknya kayak gitulah ya teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Nah, pada intinya adalah di dalam executive summary ini membicarakan terkait seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan kelompok APT73 yang juga dikenal sebagai Relic ya dan Base. Baru-baru ini menyerang platform online Bank Rakyat Indonesia dengan domain utama bri.co.id ya. Mereka menggunakan metode yang canggih, anggaplah seperti itu ya. Menggunakan teknologi yang canggih di mana mereka menerapkan adanya spear phishing gitu ya. Spear phishing dan juga adanya pendistribusian malware ya teman-teman ya ataupun backdoor anggaplah seperti itu dan juga mereka menggunakan ransomware gitu ya. Nah, mereka melakukan proses ini dengan menggunakan, teknik initial access ya teman-teman ya, initial access kayak gitu. Secara aktualnya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa untuk membaca sendiri kayak gitu ya. Terus juga, di sini ada juga, apa namanya, ada analisis step-nya ya dari apa namanya, attack summary report yang dibuat ini. Di sini ada analisis step-nya gitu ya. Ini sama kayak yang di summary tadi di awal. Jadi pada intinya APT73 ini memang sebuah kelompok ataupun anggaplah sekumpulan bad guy ataupun threat actor ataupun hacker yang memang mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya merusak ataupun melakukan eksploitasi ya teman-teman ya. Ya teknik-tekniknya ada banyak seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian mereka menargetkan di dalam bri.co.id ataupun Bank Rakyat Indonesia. Sekali lagi ini merupakan sebuah keresahan dan saya juga memang belum tahu ya antara memang benar atau salah. Dan kalaupun memang benar terjadi itu pun pasti akan ditutup-tutupin ya teman-teman ya. Seperti di Pusat Data Nasional Sementara karena itu juga balik lagi ngomongin masalah citra maupun reputasi baik terkait dengan sebuah instansi teman-teman. Jadi kalaupun anggaplah terkompromis ataupun kena hack kayak gitu juga ya sebisa mungkin untuk ditutup-tutupin kayak gitu ya. Nah, pada intinya kita nggak usah ngelihat benar ataupun salah itu tadi teman-teman antara memang terjadi atau tidak, kita akan berfokus saja kepada apa namanya? Terkait dengan cyber security aja menurut kacamata cyber security itu seperti apa, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di dalam taktiknya, di dalam attack summary report ini menjelaskan bahwasannya mereka melakukan analisis ya. Ini ada initial access, kemudian ada execution, ada persistence. Yang mana ketiga poin ini merupakan bagian dari mitre attack. Nah, mitre attack itu apa? Mitre attack itu sebenarnya secara aktual adalah merupakan panduan ya, panduan yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang membantu organisasi memahami, mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara efektif. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya itu apa di antaranya gitu. Yang pertama bisa meningkatkan deteksi ancaman, kemudian standarisasi pengetahuan ancaman, kemudian ada memfasilitasi insiden respon juga, kemudian ada mendukung pengembangan strategi keamanan, mempermudah threat intelligence sharing, kemudian ada evaluasi alat
dan teknik keamanan. Secara aktual sebenarnya tujuannya dari Mitre Attack itu seperti itu teman-teman. Digunakan sebagai acuan ataupun guideline lah teman-teman lah, supaya ke depannya ataupun yang di mendatang kita bisa melakukan mitigasi ataupun pencegahan terkait dengan adanya insiden. Ya contohnya ketika misalkan terjadi serangan gitu, entah itu memang dari insider threat ataupun mungkin dari external threat ya, ataupun ancaman yang memang sifatnya dari luar ataupun dalam, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita berbicara terkait dengan attack, Mitre Attack ini sebenarnya ada kurang lebih setahu saya ada 10 poin ya teman-teman ya, yang memang diawali dari reconnaissance kemudian hingga ke em, ini teman-teman, impact. Sedangkan kalau kita melihat di bagian part yang pertama ini tadi, di bagian taktik ya ataupun yang memang di sini dari si penulis ini melakukan analisa ya. Ini ada 3 poin, initial access, execution, sama persisten. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang mana bisa kita jumpai di sini persisten, kemudian ada execution sama initial access. Jadi untuk melakukan analisanya beliau ini menggunakan ketiga poin ini ya teman-teman ya untuk melakukan analisa terkait dengan insiden responnya seperti itu ya teman-teman ya. Mitre attack di poin ke 3, 4 dan 5 seperti itu. Sebenarnya secara aktualnya di sini di masing-masing teknik tentunya memiliki penjelasan ataupun makna yang tentunya berbeda, teman-teman. Kenapa seperti itu? Contoh di bagian teknik ya, ini ditandai dengan TA0043 di reconnaissance ya. Namanya juga reconnaissance. Reconnaissance itu adalah merupakan sebuah teknik di mana teknik ini digunakan dari seakan-akan si threat actor ini melakukan pengumpulan informasi sebanyak mungkin ya teman-teman ya, yang mana dari informasi yang memang didapatkan nantinya akan digunakan untuk melakukan serangan ataupun teknik-teknik yang lanjutan. Contoh yang kedua adalah merupakan teknik dari resource development yang kemudian ada 3 ini, initial access, execution, sama persistent, dan hingga ke impact. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya secara aktualnya seperti itu teman-teman daripada penggunaan Mitre Attack ini. Semoga apa yang memang saya jelaskan ini bisa mudah untuk dimengerti teman-teman ya. Jadi Mitre Attack ini jangan dianggap sebagai modul yang digunakan oleh hacker. No, bukan kayak gitu. Ini adalah eh, modul ataupun guideline yang mana kita bisa mempelajari fase-fase ataupun teknik yang memang eh, pada umumnya digunakan oleh si threat actor, yang diharapkan kita dapat mengetahui teknik yang mereka gunakan sehingga harapannya kita bisa melakukan mitigasi secepatnya teman-teman ataupun terhindar dari ancaman yang akan terjadi terkait dengan cyber security. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dari bahasa saya mudah untuk dicerna. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya juga saya waktu itu pernah membuat materi sharing session ya, terutama Mitre Attack ini di poin ke initial access ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang initial access ini aja ya teman-teman ya. Kenapa kayak gitu? Karena tentunya di dalam Mitre Attack ini banyak gitu ya. Per poinnya ataupun di setiap tekniknya ini punya penjelasan yang banyak gitu. Ini mendatar ini ada banyak ya teman-teman ya. Ini ada execution, ada initial access, ada content injection, bla 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 hingga ke sini. Nah, ini sangat benar-benar komprehensif ya teman-teman ya. Kalaupun memang pengen dijelaskan itu bakalan memakan waktu yang sangat lama sekali gitu ya teman-teman ya. Dan memang ini secara teknis ya, teknis banget jelas gitu. Dan memang saya membuat video ini juga harapannya orang yang memang nggak berkecimpung di dunia cyber security juga mampu untuk memahami dan mampu mengerti. Makanya sebisa mungkin saya kemas dengan menggunakan bahasa yang sederhana ya teman-teman ya, nggak yang menjelaskan secara teknisnya ataupun secara mendetail ya teman-teman ya. Ketika kita flashback ke belakang ataupun yang sudah kita jelaskan terkait dengan keresahan yang mana sempat sontar dikabarkan bahwasannya BRI telah dilakukan adanya adanya insiden terkait dengan cyber attack dari kelompok APT73. Nah, maka dari sini kita akan mempelajari berdasarkan attack summary yang sudah dijelaskan ini ya teman-teman ya. Sebenarnya apa sih gitu ya?
dari penjelasan ini. Sebenarnya secara aktualnya penjelasannya ini sudah sangat mudah dimengerti seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu sih. Oke, karena memang di sini ada initial access dan kebetulan saya sudah sempat membuat materi untuk security awareness ataupun terkait dengan Mitre attack. Di sini akan saya coba sampaikan kepada teman-teman ya, apa yang mungkin dimaksud dengan initial access ya. Nah, jadi initial access adalah tahap awal dalam suatu serangan cyber di mana penyerang berhasil mendapatkan akses awal ke sistem atau jaringan target. Ini merupakan fase bagi penyerang untuk melakukan aksi lebih lanjut seperti pengintaian, pencurian data, atau bahkan mengambil alih kontrol sistem. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah definisi awal terkait dengan initial access ya teman-teman ya. Kemudian tujuan dari Mitre attack di poin initial access tujuannya itu kurang lebih ada dua teman-teman. Yang pertama mendapatkan foothold di dalam sistem target. Yang kedua membuka pintu bagi serangan lanjutan. Artian berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan Mitre attack ini, hal ini akan terus berkelanjutan ya teman-teman ya. Artian dari pertama ini pengumpulan informasi, kemudian ada resource development. Yang ketiga ini adalah gerbang ataupun mendapatkan pintu awal untuk membuka akses ke tahap yang berikutnya teman-teman. Sehingga si attacker ini dapat untuk mendapatkan gain unauthorized access ataupun bisa mendapatkan eksploitasi terhadap target yang mereka targetkan seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya secara aktual di dalam metode dari initial access ini juga sudah dijelaskan ya teman-teman ya di dalam attack summary ini bahwasannya dari APT73 ini dia biasanya menggunakan spear phishing, malware distribution sehingga memungkinkan untuk melakukan remote dari jarak jauh ya dengan adanya malware ataupun backdoor yang ditanamkan. Kemudian adanya juga ransomware gitu ya ataupun yang memang memintakan tebusan gitu ya. Itu cara kerja ransomware tuh seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini juga saya jelaskan bahwasanya exploiting vulnerability. Nah, di sini ada menemukan dan mengeksploitasi celah keamanan pada perangkat lunak, sistem operasi atau aplikasi yang belum ditambal. Artian bahwa ketika kita menggunakan teknologi yang memang anggaplah itu usang ya teman-teman ya, sehingga tentunya terkait dengan security itu pastinya lemah juga dan ada namanya CVE ataupun current vulnerability exposure yang mana di teknologi tertentu itu jika memang sudah usang pasti ada kerentanan di dalamnya. Nah, sehingga kalau memang belum di-patch ataupun belum ditambal ataupun belum dibenahi, hal itu memungkinkan untuk bisa dieksploitasi oleh seseorang terkait dengan celah keamanan ataupun vulnerability ataupun kerentanan yang terdapat di teknologi yang kita gunakan tersebut, teman-teman. Nah, kemudian ada teknik lain yaitu phishing ataupun sudah dijelaskan di sini ada spear phishing ya, teman-teman ya. Nah, ini dengan cara mengirimkan email atau pesan palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar mengklik tautan berbahaya atau membuka lampiran yang terinfeksi malware. Nah, artian phishing ini sebenarnya secara aktual adalah memberikan trap supaya seseorang itu ngeklik dari lampiran email yang telah diberikan supaya nantinya mereka bisa terinfeksi malware ataupun dia secara sukarela menginputkan dari kredensial yang mereka miliki ya teman-teman ya. Sehingga hal itu juga tentunya membuka akses bagi threat actor ataupun bad guy untuk mendapatkan akses ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada malware ya. Nah, dari si threat actor itu mengirimkan email atau pesan palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar mengklik tautan berbahaya gitu ya. Jadi sebenarnya malware ini adalah secara aktualnya mengirimkan malicious ya. Contoh malicious file ataupun malicious yang tertanam di suatu jaringan kita. Kemudian ketika jaringan kita itu terkompromis, nantinya memungkinkan untuk melakukan biasanya itu remote control teman-teman. Jadi RCE ya, remote control execution ya. Jadi nanti memungkinkan untuk device ataupun perangkat ataupun mungkin aset yang kita miliki itu bisa di-remote dari jauh seperti itu ya teman-teman ya. Dari tentunya si penyerang ataupun hacker tersebut teman-teman. Nah, kemudian ada metode-metode common initial access. Ada backdoor yang menanamkan backdoor pada sistem untuk memungkinkan akses jarak jauh tanpa diketahui. Kemudian ada brute force ya, mencoba untuk kombinasi kata sandi yang memiliki apa namanya probability ya teman-teman ya ataupun memiliki peluang besar untuk bisa melakukan penebakan terkait kata sandi secara tepat seperti itu ya. Kalau memang
melalui proses brute forcing ini menemukan kata sandi yang memang benar-benar valid, ya logikanya si threat actor ataupun si bad guy ini ya mampu untuk masuk dengan kredensial ataupun kata sandi yang telah mereka dapatkan. Seperti itu teman-teman secara aktualnya ya. Kemudian di sini ada vektor serangan yang umum. Di sini ada email, website, RDP, kemudian ada network device juga ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa membaca dan memahaminya seperti itu. Kemudian ada tanda-tanda dari initial access. Nah, di sini ada aktivitas jaringan yang mencurigakan, kemudian ada perangkat lunak yang tidak dikenal, kemudian ada perubahan konfigurasi sistem, kemudian ada pesan kesalahan yang tidak biasa, kemudian ada kinerja sistem yang lambat. Nah, tentunya biasanya hal ini ketika memang aset ataupun perangkat yang memang kita miliki itu terkompromis ataupun tereksploitasi, teman-teman, ataupun anggaplah kena malware ataupun backdoor ya, itu pasti ada aktivitas yang mencurigakan. Hal itu bisa kita ketahui secara apa namanya? Secara dasarnya ataupun yang memang biasa digunakan itu kita bisa melihat berdasarkan log ya, aktivitas yang memang bisa kita monitoring seperti itu teman-teman. Nah, jika memang dirasa ada aktivitas yang mencurigakan ya kita segera untuk melakukan pengecekan teman-teman. Dan kita harus melakukan identifikasi yang lebih lanjut atau apakah memang dari aktivitas yang terjadi ini sifatnya false positif ataupun mungkin bukan real serangan ataupun memang yang memang benar-benar real serangan dari seorang bad guy ya teman-teman ya ataupun threat actor seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada mitigasi inisial akses, menambal sistem secara teratur menggunakan firewall, menerapkan prinsip least privilege, melakukan pelatihan keamanan, menggunakan solusi keamanan endpoint, membuat backup data secara teratur. Nah, jadi kalau menambal sistem secara teratur ini ya kita melakukan update ataupun patch dari teknologi yang mungkin usang ataupun memiliki kerentanan di dalamnya menggunakan firewall. Ya, firewall ini ya biasanya di dalamnya itu ngeset rules ya antara allow sama yang deny ya, antara disetujui dan juga antara yang memang ditolak seperti itu teman-teman secara singkatnya ya. Kemudian menerapkan prinsip least privilege. Jadi least privilege itu apa? Least privilege itu adalah di mana si user ataupun pengguna itu bisa login dengan kata sandi dengan satu kata sandi ya, dengan satu kata sandi si user ini mampu untuk login ke beberapa account ya, anggaplah seperti itu teman-teman. Secara singkatnya ya, sebenarnya kalau secara aktualnya sih apa namanya? Penjelasannya cukup komprehensif ataupun dalam ya teman-teman ya. Kemudian ada melakukan pelatihan keamanan ataupun security awareness ataupun yang saat ini kita lakukan teman-teman. Hal ini juga ditujukan sebagai security awareness supaya teman-teman lebih aware terkait dengan insiden yang terjadi terkait dengan cyber security ya teman-teman ya. Kemudian Anda menggunakan solusi keamanan endpoint ini berupa EDR ya ataupun endpoint detection and response, ini bisa berupa antivirus ya. Contohnya di laptopnya teman-teman ada namanya Windows Defender. Nah, itu salah satu teknologi dari keamanan endpoint ya namanya EDR. Kemudian ada membuat backup data secara teratur. Backup data secara teratur ini bertujuan agar ketika mungkin aset utama kita terkompromis dari seorang threat actor ataupun bad guy ya teman-teman ya, ataupun anggaplah dari kasusnya PDNS itu mereka terkena ransom, kemudian mereka masih memiliki backup ya, supaya kalau memang datanya itu diambil alih ya kita masih memiliki backup yang sudah ada gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berdasarkan dari kesimpulan initial access ini sendiri, initial access adalah tahap krusial dalam serangan cyber. Kemudian kita mampu untuk memahami teknik dan vektor serangan dapat membantu kita mencegah serangan. Kemudian kita dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan sangat penting ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu teman-teman yang berkaitan dengan initial access ataupun penjelasan dari attack summary report di sini ya teman-teman ya. Dan di sini ada execution dan persistent. Sebenarnya di sini juga ada penjelasannya juga ya. Tapi ketika kita melihat penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan, initial access ini tadi sudah sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, apalagi yang lain gitu, tentunya juga sama banyaknya gitu ya teman-teman ya. Pada intinya adalah dari keresahan ini yang sudah kita bahas dan mungkin sudah coba kita lakukan analisa ya teman-teman ya. Semoga apa namanya kita bisa mampu aware ataupun peduli terkait dengan insiden yang berkaitan dengan cyber security ya teman-teman ya. Kemudian em,
kalaupun memang kita bekerja di arasnya perusahaan ya, jadi hal ini ataupun terkait materi Mitre Etek ini juga sangat penting dipelajarin mengingat kita bisa mendapatkan sebuah guideline ya agar kita bisa melakukan mitigasi respons kalau memang suatu saat terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Contohnya adalah adanya insiden dari attack ini sendiri, teman-teman ya. Kemudian selain memang kita untuk bisa mampu memitigasi ataupun menanggulangi, kita juga bisa untuk mencegah dengan mempelajari adanya Mitre Attack ini. Karena ya balik lagi teman-teman, Mitre Attack ini ya berbicara terkait dengan guideline ataupun panduan yang memang bisa kita pelajarin untuk mengenali bagaimana cara-cara si threat actor ataupun si bad guy ini untuk melakukan gain interest access ataupun melakukan proses eksploitasi ya teman-teman ya. Tentunya ini juga untuk mempelajari terkait dengan keamanan ya teman-teman ya. Jadi Mitre Attack itu sebenarnya tujuannya seperti itu ya teman-teman ya. Guideline ataupun manual ya supaya kita safe ataupun aman gitu ya terkait dengan insiden yang telah terjadi. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman. Semoga dari bahasa yang saya sampaikan ini mudah dipahami teman-teman dan juga semoga apa yang saya jelaskan ini mampu diserap juga untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, like, dan subscribe di channel Komitmen ya, agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya di channel ini teman-teman. Dan juga teman-teman juga bisa follow sosial media dari kita ya. Kemudian boleh teman-teman untuk gabung di channel Telegram ya teman-teman ya, yang mana sebenarnya sudah dari lama teman-teman ada request untuk membuatkan grup Telegram ya. Saat ini sudah saya buatkan dan teman-teman jika memang berminat bisa untuk join di dalamnya ya teman-teman ya, untuk balik lagi membahas terkait dengan sharing session ataupun sharing knowledge yang tentunya agar Indonesia ini menjadi lebih baik untuk ke depannya ya teman-teman. Mungkin kayak gitu aja. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay.